kalau gini, sorry Menggagalkan. ya, agak ekstrim. Misalkan aku udah nggak tahan pengen pacaran gitu, kemudian beli dalam arti Sewa gitulah ya Pak ya. sewa, pacar sewaan, atau itu kan demi supaya ya kepengen aja, cuma pengen pegangan tangan, pengen bisa dicium, atau bahkan mungkin open apa, order cewek open BO begitu, itu selaras dengan kehendak semesta nggak? Ya itu sangat tidak selaras sekali. Itu artinya dia melawan semesta atau melanggar hukum-hukum semesta. Harus bisa. Iya. Halo teman-teman, sore ini kita lagi ada di salah satu pantai terbaik di daerah Seminyak. Dan sore ini kita mau ML dulu ya. Aku mau ML. Aku mau ML di pantai. Jadi kita mau ML di pantai. Di pantai Peti Tengah ya. Ayo kita ML ayo. Ayolah. Ini dia. Makan lumpia. Makan lumpia di pantai Peti Tengah. Oke, Bahagia itu ML. sederhana. Halo Remon, apa kabar? Baik, Pak Frans. Pak Frans gimana kabarnya? Ya, kabar saya selalu semangat ya. Karena tujuan hidup saya itu kan sehari-hari adalah mensyukuri dan menikmati kehidupan. Nah, sehingga setiap hari bangun tidur aku memastikan dulu apa yang harus aku lakukan supaya hari ini selalu bisa mensyukuri dan menikmati hidup. Kira begitu. Nah, jadi bangun pagi biasanya bersyukur dulu. Aku masih punya tangan, ada kaki, ada mata. Sebenarnya bukan punya aku sih, tapi milik semesta yang diberikan sebagai fasilitas untuk dinikmati. Dipinjamkan lah istilahnya lah ya Pak Frans Iya, ya. betul. Gimana Remon? Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang apa ini? Mungkin lebih cocoknya kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan lah ya. Karena awalnya kita Pak Frans sudah cerita tentang kehidupannya Pak Frans gitu ya. Iya, betul. Gimana kalau tentang menurut Remon gimana tentang kehidupan nih? Ya mungkin kunci-kunci atau rahasia-rahasia untuk menjalani kehidupan ini apa sih yang penting kira-kira gitu? Ya, sebenarnya kunci-kunci dalam menjalani kehidupan ya pertama yang tadi Pak Frans bilang itu benar sekali ya, kita harus bersyukur dulu. Bersyukur atas nafas yang sudah Tuhan kasih buat kita setiap hari. Dari kita bangun pagi, kita udah menghirup udara segar saat kita bangunnya, itu kita sudah bersyukur gitu loh Pak. Kita masih diizinkan untuk merasakan kenikmatan dunia, Iya, merasakan indahnya kasih dan karyanya Tuhan gitu loh. iya, iya. Terus ya harusnya kita juga harus tetap optimis, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Walau hidup itu memang tidak mudah ya Pak ya. Ada tantangan, ada Iya, benar. Oke. Ada lagi yang bisa kita bahas di sore yang cukup mendung ya. Tapi tidak sama hati kita tidak mendung ya. ya tetap semangat lah Ya. dalam Meskipun ini menjalani. mendung. Teman-teman, sore ini kita lagi ada di salah satu pantai yang cukup rame ya. Setiap hari di sini rame. Ini namanya Pantai Peti Tengah. Tahu nggak arti Peti Tengah? Kurang tahu tuh Pak Frans. Peti itu ya, peti itu case ya, apa namanya, kotak gitu ya, kotak peti. Tenget itu kalau di Bali artinya angker, jadi ini tempatnya peti yang angker, jadi tempat ini dianggap tempat yang agak angker gitu. Tapi gak seangker hati-hati wanita lah ya. Tidak seangker hati-hati wanita. Kok bisa bilang gitu, gimana? Ya karena bagi saya hati wanita itu kita gak bisa tebak gitu loh Pak. Penuh iya. misteri sebenarnya. Misterius ya. Iya. Walau menurut kita mampu mendapatkannya, tapi kita belum tahu arti dia tuh yang sebenarnya gimana gitu loh. Bisa saja salah menurut diri kita gitu loh. Jadi menurut pengalamannya Remon, hati wanita itu misterius Misterius gitu Pak. Sulit untuk ditebak. gitu ya. Karena mungkin mereka lebih berpikir pakai perasaan ya Pak ya. Karena perasaan kan pasti berubah-ubah ya. Iya, benar-benar. Tergantung mood, Iya. tergantung Itu yang membuat kita sebagai laki-laki mungkin untuk mencerna agak sulit ya. Iya. Karena kita tidak, cara berperasaan kita beda dengan mereka Iya. ya. Tapi ngomong-ngomong kok kita bisa membahas tentang wanita, gimana kita? mungkin karena
dalam hidup ini kita membutuhkan wanita juga kan ya Waduh. Pak? Dalam Aduh. menjalani hari-hari Aduh. kita kali ya. Aduh. Kalau kamu bicara gitu saya jadi apa ya? Terkoyak ini. Enggak pada Jadi saya. karena gini teman. Kalau ngobrol-ngobrol tentang wanita ya, saya itu termasuk laki-laki yang bisa dibilang selalu gagal dalam hubungan dengan wanita. Wah. Kalau Remon ini gimana? Sorry ngomong-ngomong, Remon sudah ada pendamping atau ada pacar sana? Wah, untuk saat ini sih belum Pak. Belum ya? Untuk saat ini lebih tepatnya lebih banyak membangun pertemanan aja lah, mau sama sesama jenis atau lawan jenis, kita cari pengalaman aja, Iya, iya. berteman dulu. Tapi kalau misalnya ada yang cocok ya kita coba untuk memulai kan. Sebenarnya kan gak ada salahnya kan di umur-umur aku, apalagi yang masih muda ini, memang saatnya untuk banyak mencari teman, apalagi lawan jenis gitu Pak. Iya, iya. Untuk Pertambah banyak menjajaki, pengalaman lah. memahami wanita-wanita. Iya. Wanita-wanita yang katanya ini kalau menurut lagu setiap wanita selalu ingin dimengerti. Bener gak sih? Atau jangan-jangan memang itu ya yang membuat aku mungkin sulit membina hubungan atau belum mendapatkan dalam tanda kutip jodoh wanita yang aku suka dia juga suka aku, atau mungkin karena akunya gini sih Raymond, aku ini selalu berpikir bahwa kalau namanya jodoh itu pasti dipertemukan sama Tuhan gitu. Jadi aku nggak usah usaha, nggak usah pakai suatu, nggak perlu berusaha lah, pasti mungkin ketemu di suatu tempat, ketemu di jalan, ketemu di tempat makan, ketemu di mana, jadi kita datang dan ketemu. Jodoh kan harusnya begitu, karena kan katanya semua sudah diatur oleh Tuhan. Kalau menurut Raymond gimana? Iya sih, kebanyakan orang bilang bahwa jodoh itu Sudah di tangan Tuhan gitu loh, atau Tuhan yang ngatur gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih, jodoh atau pasangan itu kita yang cari, kita harus berusaha, baru kita datang kepada Tuhan untuk meminta restu gitu loh. Nah ini menarik ya teman-teman. Atau meminta petunjuk dari Tuhan ketika kita lagi dating atau lagi pacaran, kita tanya Tuhan apakah ini orangnya pas atau Jadi tidak. tetap intinya kalau di proses yang mencari ya kita ya. Ya intinya kita harus berusaha gitu loh. Kan Tuhan juga bilang kita kalau berdoa kita juga harus berusaha gitu loh. Gak mungkin kita semua berdoa dan kita berharap tiba-tiba datang jatuh dari langit gitu, gak mungkin kan Pak. Berarti selama ini aku salah konsep ya. Ya mungkin gak salah juga, pola pikir orang kan berbeda-beda gitu. Aku berpikirnya gitu. Jadi kan namanya jodoh, ya pasti tiba-tiba ketemu lah di suatu tempat atau di mana, entah lewat medsos, entah lewat apa, tiba-tiba nyambung, enak ketemu gitu. Tapi Saya- aku juga bingung sih, karena kalau bagi orang-orang yang beragama ya, ada misalkan dalam kitab suci tertentu dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi kok ada kata carilah, berarti memang harus mencari. Harus mencari, benar sekali Pak. Kita di pantai coba kita cari. Iya, coba kita lihat dulu siapa tahu ada yang cocok, Siapa kita tahu bisa ada. kenalan. Ada bule yang kilaf Iya. gitu ya. Jadi Iya. tapi memang ya itu tadi ya. Misterius itu yang sulit ya. Iya. Jadi teman-teman yang kalau ada yang menyimak video ini, Anda merasa wanita, coba bisa kasih bantuan teman-teman ya. Wanita itu gimana sih caranya supaya kita itu bisa, wanita bisa membuka hati buat kita. Apakah masa kita yang harus ngomong dulu? Karena Raymond, saya ini termasuk cowok yang bukan apa namanya, saya itu bukan pengejar gitu aja. Jadi kalau ada cewek memberi sinyal gitu, baru saya berani masuk. Kalau kira-kira dia membuat sinyal yang membuat saya GR, baru saya berani bilang, aku suka kamu, gimana kita jadi pacaran. Dan aku nggak suka basa-basi gitu, biasanya suka langsung to the point. Mungkin dengan begitu cewek jadi ilfil atau merasa takut atau gimana. Teman-teman yang bisa memberikan saran dan masukan silakan dikasih komentar ya. Kalau menurut Raymond gimana? Kalau menurut saya kembali lagi ke karakter sama Ceweknya ya. perasaan ceweknya kali ya Pak ya. Kalau zaman sekarang kayaknya wajar aja kan, kita langsung ketemu, aku suka kamu, kamu cantik, mau nggak jadi pacarmu? Langsung boleh gitu kan? Boleh kan zaman sekarang ya? Ada mungkin yang kayak gitu Pak, tapi ada juga cewek yang mungkin butuh effort, butuh lihat. Effort itu penerjemahannya gimana? Jelasin. Jadi effort itu ya hampir semua cewek pasti butuh effort atau butuh usaha dari kita, atau butuh dia lihat perjuangan kita gitu untuk mau mendapatkan hatinya gitu loh Pak. Itu ya. Iya. Karena Jadi bukan- memang pada dasarnya kebanyakan cewek itu butuh dimengerti. Itu yang tadi Pak Pras bilang benar. Dan dibutuh dimengerti itu nyambung tuh sama Nggak effort. bisa kalau kita kayak saya
oh ini cewek ini kayaknya karakternya cocok sama aku, wajahnya juga ya cukup lah. Iya. Iya udah aku pilih. Mau nggak kamu jadi pacarku? Gitu nggak bisa ya. Nggak bisa, Pak. Tetap harus ada kayak usaha dulu, Usaha. perhatian dulu. Iya, ada perjuangan. Nah, Pada dasarnya ini- hidup ini adalah perjuangan kan. Jadi apa Ini- yang kita mau kita harus perjuangkan gitu loh. Ini yang aku nggak ngerti sama sekali memang. Mungkin di sini masalahnya ya. Jadi kalau aku suka sama cewek, aku ngasih sinyal aku suka kamu. Tapi aku diam aja, tunggu dia ngasih sinyal balik. Nggak bisa ya. Nggak bisa lah, Pak. Karena kan pada dasarnya hidup adalah perjuangan gitu kan. Apa yang kita mau harus kita perjuangkan gitu loh. Wah, Apa ini yang berat. kita mau harus kita kejar gitu loh. Tapi ya dalam hal wanita ini jangan terlalu mengejar juga mungkin. Ya secukupnya lah, Pak. Sebenarnya bagus pembicaraan kita nih kalau ada pihak wanita ya. Iya. Kita teman atau siapa ikut membicarakan. Iya, biar ada timbal balik gitu ya, atau ada masukan dari pihak wanita itu sendiri gitu ya, Pak ya. Iya. Tapi mungkin nanti next lah ya, siapa tahu ada Iya, iya. teman-temannya followersnya Pak Frans gitu yang ingin bersedia untuk Iya, 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 iya. Bisa juga. sih. datang membahas topik ini lagi mungkin ya. Iya. Tapi tadi kita awalnya kita buka tentang bicara tentang kehidupan. Kok bisa ujung-ujungnya ke wanita ya? Ya mungkin Memang gini ya. Katanya teman-teman cowok-cowok itu kalau sudah kumpul bareng itu omongannya nggak jauh-jauh dari perempuan gitu. Jadi pikiran alam bawah sadar kita tadi tiba-tiba ngomongin perempuan tanpa kita Iya. sadari ya. karena mungkin alam semesta menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk bersama gitu loh, Pak. Oh iya iya. Kan kalau kita sendiri itu tidak baik gitu loh. Makanya diciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka bersama gitu loh. Iya, iya. Biar saling melengkapi. Karena pada dasarnya hidup itu tidak ada manusia yang sempurna kan, Pak. Iya, iya. Jadi kita harus saling melengkapi gitu loh, Pak. Dan itu merupakan bagian dari kehidupan juga dan dari pola-pola yang alam semesta sudah tetapkan gitu loh. Iya, jadi tetap ada hukum-hukum semesta yang harus kita ikuti ya. Iya, Pak. Betul juga sih. Jangan-jangan iya ya, aku baru ngeh. Jangan-jangan aku nggak dapat dalam tanda kutip jodoh itu karena dalam hal lain mungkin aku bisa menyesuaikan diri dengan pola semesta. Tapi dalam hal jodoh ini aku masih tidak selaras dengan hukum-hukum semesta. Termasuk itu tadi misalkan ketika ada perempuan, ya aku harus ada perhatian, ada effort, ada pengorbanan ya. Ya. Jadi seperti misalkan aku nyari kerja aja, oh kerjaan bagus ya, mudah-mudahan kerjaan nanti datang ke aku. Nggak bisa Nggak gitu bisa, ya. Pak. Harus aku datang dulu. Iya. Bisa nggak aku nyoba kerja di sini? Aku ngelamar, interview dulu, cocok baru lanjut. Atau ada perjuangan lah. Setelah 3 bulan cocok lanjut lagi. Iya ya. Iya. Sama kayak cewek, Pak. Wih, Mereka juga benar butuh juga ya. effort, butuh perjuangan. Mereka harus lihat pengorbanan kita gitu loh. Tidak mungkin kan kita tiba-tiba mau datang langsung ambil hati anak orang begitu kan? Nggak mungkin kan? Iya. Kita Terus harus ada untuk perjuangan. awal trigger awalnya untuk supaya mendapatkan tuh gimana kira-kira? Kita harus berkomunitas di satu komunitas atau mungkin sekarang ada sosial media yang khusus mencari jodoh ada nggak? Ada ya. Ya, harusnya sekarang dengan kecanggihan teknologi harusnya banyak ya, Pak ya. Mungkin harusnya aku memanfaatkan itu ya. Iya, bisa Kalau kalau Frans memanfaatkan itu atau mungkin bisa datang ke komunitas-komunitas yang positif, mungkin di situ ada cewek juga kan? Bisa juga. Mungkin bisa dikenal di situ, saling mengenal. Kalau di luar tuh kan di Indonesia juga ada ya, Tinder itu ya. Tinder. Iya. Tinder itu kan komunitas juga bisa mencari jodoh gitu ya. Iya, mungkin Bisa. ada di situ, Pak. Oke, ada lagi Reman yang mau dibicarakan mungkin selain tentang wanita yang ingin tadi sekitar kita nih banyak wanita-wanita lewat nih berseliweran. Mungkin ada yang lain yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mungkin kita membahas tentang hubungan kita dengan semesta mungkin kali ya, Pak. Iya. Itu sangat penting kali ya. Ya itu sebenarnya yang aku lebih suka kita bicara itu ya. Hubungan kita dengan semesta atau Tuhan gitu ya. Nanti ini ada hubungan juga. Kalau hubungan kita baik dengan semesta, otomatis kebutuhan kita termasuk cewek atau pendamping hidup, teman hidup juga pasti akan diberikan oleh semesta. Iya. Jadi kita perbaiki dulu hubungan dengan semesta. Kira-kira begitu ya. Iya. Setuju ya? Nyambung saya, Pak. Setuju saya. Nah, kita Dan bahas. ada satu filosofi yang bagus nih. Ada satu filosofi dia bilang begini, do your things right, everything else will follow. Itu artinya, lakukanlah kewajibanmu dengan baik dan benar, maka hal-hal lain itu akan mengikuti gitu loh. Ya, kalau bahasanya kitab suci kata Yesus,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Iya. Kalau menurut spiritual Christian ya Pak ya. Iya, iya. Kalau secara umum istilahnya itu tadi ya. Kita lakukan saja apa yang menurut kita itu baik dan tentunya disetujui dengan hukum-hukum semesta yang sudah ada gitu loh. Atau gini gampangnya, marilah kita menyelaraskan diri kita dengan hukum-hukum semesta, Ya. mengasihi semesta, memperhatikan semesta. Otomatis semesta juga pasti akan mencurahkan berkah-berkahnya, baik kebahagiaan, kesehatan, harta materi, termasuk pendamping kita. Iya. Yang jelas kalau teman hidup, saya teman dalam arti sahabat ya, teman yang sefrekuensi, itu sudah betul teman. Iya. Ketika saya berupaya untuk baik terhadap semesta ya, terhadap berterima kasih terhadap alam semesta, memperhatikan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, saya menghormati banyak orang ya. Tiba-tiba orang-orang yang sevibrasi dengan saya, teman-teman yang sevibrasi ya, itu datang-datang sendiri. Kita ketemu di jalan kayak ini. Teman-teman, perjumpaan saya dengan Raymond ya, dengan Raymond ini juga ini suatu karya nyata dari semesta mempertemukan orang yang sevibrasi. Iya kan? Jadi tidak menutup kemungkinan juga semesta juga akan memberikan bukan hanya teman secara sebagai sahabat ya, tapi juga pasangan hidup kita nanti tiba-tiba ketemu di mana gitu. Wah, keren. Wah, lanjut ya, benar. Tapi ada juga Pak orang-orang yang mencoba untuk hidup melawan semesta gitu, melawan ketepatan semesta yang ada gitu loh. Contohnya gimana? Contohnya kayak dilarang mencuri, dia mencuri, dia melakukan kejahatan yang tidak harus dilakukan gitu. Terus suka sama istrinya orang, bisa Iya. ngerebut istrinya orang. Ya itu mungkin Iya. memang tugasnya setan atau iblis gitu ya Pak ya, untuk mencoba Mungkin kalau untuk gini, sorry menggagalkan. ya, agak ekstrim. Misalkan aku udah nggak tahan pengen pacaran gitu, kemudian beli dalam arti sewa gitulah ya Pak ya. sewa, pacar sewaan, atau itu kan demi supaya ya kepengen aja, cuma pengen pegangan tangan, pengen bisa dicium, atau bahkan mungkin order cewek open BO begitu. Itu selaras dengan kehendak semesta nggak? Ya itu sangat tidak selaras sekali. Itu artinya dia melawan semesta atau melanggar hukum-hukum semesta. Merusak hukum melawan hukum. Iya, melawan hukum Jadi semesta. kalau kita buka micet cari cewek open BO gitu, terus kita bayar, misalkan dia minta 500, kita bayar 500 juga, atau kita tambahin, itu menurut Raymond itu nggak benar ya? Ya itu gak benar Pak. Itu lebih gampangnya kita mencoba untuk mencari hal-hal yang instan dan sesaat gitu loh Pak. Iya. Karena sesuatu yang instan itu tidak baik gitu loh. Jadi itu tidak sesuai dengan kehendak semesta. Iya. Kayak contohnya gini Pak, kita mau mendapatkan pekerjaan, tapi kita mau langsung yang instan gitu loh. Iya. Atau kita mau nikah tapi kita langsung instan gitu. Itu kan tidak baik gitu kan. Padahal kan semesta bilang kita harus menjalani hidup ini dengan sabar, dengan step by step gitu loh, satu persatu apa yang kita mau harus kita kejar satu persatu gitu loh. Iya. Gak bisa semuanya yang kita mau kita miliki gitu, gak bisa Pak. Ada kalanya apa yang kita mau itu tidak dikasih ke kita, bukan berarti semesta jahat atau semesta tidak adil sama kita. Iya. Karena memang kita belum pantas. Mendapatkan. Jadi dengan bahasa spiritualnya, kita memantaskan diri dulu. Iya. Ya, kita membuka hati, pikiran, menyelaraskan sesuai dengan kehendak semesta, maka otomatis nanti semua kebutuhan dan keperluan kita pasti diberikan oleh semesta. Iya. Nah, artinya dengan kata lain gini bisa dibilang, jika saya seorang Franz Donald hari ini belum diberikan jodoh oleh semesta, berarti saya memang tidak layak untuk saat ini. Iya. Bisa dibilang, belum layak, bukan tidak, belum layak. Belum layak. Karena frekuensi saya belum sesuai dengan frekuensi semesta dalam hal menghadirkan jodoh itu. Oh iya. Jadi artinya saya harus koreksi diri ya. Saya harus menyadari apa yang harus saya beresi di dalam sini supaya semesta bisa memberikan hak, dalam tanda kutip hak saya sesuai dengan keselarasan saya terhadap hukum-hukum alam ini ya. Siap. Mungkin kayak yang tadi Pak Frans bilang, Pak Frans bukan tipe pengejar wanita gitu ya. Bagi saya ya sebenarnya wanita itu gak perlu dikejar juga sebenarnya.
Kayak contohnya semakin kita kejar, semakin menjauh itu wanita. Iya. Saya setuju sih. Betul ya. Tapi yang saya mau tekankan itu adalah usaha atau effort gitu loh. Karena pada saat, Kalau apa bedanya mengejar dengan berusaha? nah, kalau kita mengejar, itu kita terus kejar, gak ada titik endingnya gitu loh. Kayak contohnya kita bekerja terus gak ada istirahatnya. Akhirnya kita gak menikmati hidup kita. Iya. Kita kumpul uang, tapi ujung-ujungnya kita sakit, kita meninggal, kita gak nikmati itu uang. Mas sebenarnya hukum semesta mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini juga harus ada istirahatnya, ada santainya, ada hari untuk hidup bersama semesta juga dengan mendekatkan diri padanya. Oke, Dengan kalau segala gini macam aja. hal sih. Langsung aja Raymond. Apa langkah-langkah yang bisa Raymond bagikan kepada sahabat-sahabat dan juga khusus kepada saya ya? Langkah-langkah yang bisa segera take action apa yang harus aku segera lakukan untuk menyelaraskan diri dengan semesta ini? Apakah dengan bermeditasi, apakah dengan apa gitu? Ya. Pada dasarnya kita ini manusia adalah makhluk spiritual ya Pak ya. Iya. Bukan semua makhluk jasmani, tapi kita adalah makhluk spiritual. Kenapa kita adalah makhluk spiritual? Karena kita diciptakan oleh Tuhan melalui tanah ini, kita dikasih napas Pak. Dan Ya. kita harus tahu bahwa ketika kita diciptakan oleh semesta, kita harus datang juga ke si pembuatnya, yaitu semesta kan. Iya. Untuk apa? Untuk menanam benih-benih ini, untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik gitu loh. Dengan benih-benih spiritual seperti yang tadi Pak Frans bilang, meditasi, berdoa, atau dengan Oke, menikmati dan alam, barusan ada menikmati suara di sini. keindahan alam. Benar-benar. Pokoknya intinya apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan, rasakan itu selalu sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Ya. Oke, sip. Oke teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan apa? Untuk kesempatan ini? Nah, mungkin Sementara ini dulu ya Pak. Kita lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika semesta mengizinkan, kita kembali mungkin bisa seminggu sekali kita podcast dengan Raymond ya, selama kita ada di Bali. Oke, pesan-pesan terakhir teman-teman buat teman-teman apa? Silakan. Ya mungkin untuk teman-teman yang sedang atau akan menonton videonya Pak Frans ini, dengan topik ini saya cuma mau menyampaikan bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita tetap harus bersyukur, tetap harus semangat, dan tetap harus menanam benih-benih spiritual dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui berdoa atau melakukan kebaikan terhadap diri kita sendiri dulu mungkin, atau dulu yang kita rusakin hidup kita, ya mungkin kita benahi diri kita dulu, kita siapkan diri kita, baru kita mulai berbuat kebaikan ke luar sana gitu loh. Karena yang paling penting adalah kita harus bereskan diri kita dulu. Nah ini nih, jadi poinnya paling penting kita harus bereskan diri kita dulu. Iya. Saya akan bereskan diri saya yang belum selaras dengan semesta. Raymond juga akan berusaha begitu. Dan semoga sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik juga marilah kita sama-sama membereskan diri kita dulu ke dalam, gak usah ngurus yang di luar ya. Ketika kita beresin diri ini, nanti semuanya akan mengikuti ya. Oke, sekian Cukup Pak. ya. Mungkin nanti kita Oke lanjut sahabat-sahabat, lagi, Pak. jika video ini teman-teman anggap baik, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada teman, sahabat, tetangga, handai tolang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video lain. Semangat!